Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan satu rahasia, satu pewayuan yang saya percaya akan menolong semua orang yang sakit atau kenal orang lain yang sakit. Mereka perlu mengetahui hal ini. Apa itu? Ya, karena itu masuk bersama dengan saya belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Apa kabar? Saya harap semua baik-baik dan sehat-sehat. Tetapi kalau tidak, dalam kondisi baik-baik, kalau tidak lagi sehat-sehat, saya berharap bahwa program ini hari ini akan memberkati dan menolong, memberikan kekuatan yang baru bagi semua pemirsa dalam kondisi apapun. Mungkin kita semua pernah alami sakit atau ada yang kurang-kurang dalam tubuh kita ataupun pasti kenal seseorang yang sakit. Karena itu saya berharap bahwa hari ini kita terus belajar dalam series Mukjizat Yesus dan kita akan membicarakan kesembuhan karena kasih Yesus. Kita akan temukan rahasia dan pewayuan yang dapat menolong semua orang sakit untuk menerima kesembuhan. Wow, luar biasa ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kita tidak sampai program ini saja. Ada banyak cara untuk social media, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Banyak cara untuk bisa ikut subscribe, dapat lihat, bergabung dalam pelayanan bersama dengan saya. Dan juga ada hotline atau call center yang terbuka untuk semua pemirsa. Hubungi kami terus. Dan setiap bulan begitu banyaknya pemirsa, terima kasih hubungin kami. Ada yang hubungin, ada yang minta doa, ada yang juga hubungin balik untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Nah, itu buat saya sangat senang sekali. Jadi kalau hari ini diberkati oleh program ini, ada sesuatu yang terjadi, tolong hubungin saya ya, memberitahukan, karena itu yang membuat saya semangat untuk melanjutkan program ini terus. Hari ini pun saya baru baca itu ada dari seorang ibu dari Kalimantan Timur. Wah, banyak pemirsa di Kalimantan ya, jadi halo semua di Kalimantan. Ibu ini kemarin minta doa karena mengalami sakit kaki sebelah kiri selama 1 minggu dan juga suaminya mengalami sakit gula dan tekanan darah tinggi. Jadi cukup banyak ya, suaminya sakit, dia juga sakit. Tetapi bulan yang berikut dia memberi kabar dan berkata demikian. Shalom Ibu, saya puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan atas doa Ibu kami mengalami kesembuhan. Jadi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kami senang suami istri dua-duanya mengalami kesembuhan dari para Tuhan. Tapi ingat terus, beri kesaksian kepada saya, tapi jangan berterima kasih kepada saya. Karena kami pun tidak melakukan apa-apa, semuanya dari Yesus. Ya, tapi terima kasih sudah beri kabar kepada kami. Dan memang betul-betul itu yang ajaib. Mukjizat Yesus masih ada untuk kita semua hari ini. Kesembuhan itu masih ada. Tuhan tidak pernah ada waktu di mana Tuhan stop, tidak memberi kesembuhan. Stop, tidak mau melakukan mukjizat. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak dapat berubah. Jadi kuasa Tuhan masih sama, kasih Tuhan masih sama bagi kita semua hari ini. Jadi saya berharap hari ini, apa yang kita baca hari ini akan benar-benar berikan pengharapan kembali untuk semua yang sakit dapat disembuhkan. Hari ini kita akan membaca dan belajar bersama-sama satu kisah yang cukup terkenal, tapi mungkin kita lupakan. Itu ada di dalam Lukas 17 dan kita akan belajar tentang ke-10 orang kusta. Nah, saya tahu hari ini memang jarang ada orang kusta lagi di zaman sekarang ini, syukur-syukur. Tetapi memang harus pikir pada hari itu, kalau 2000 tahun yang lalu, sakit kusta adalah di antara sakit yang paling cepat menyebar dan tidak dapat disembuhkan, tidak dapat dihentikan. Itu adalah penyakit yang seperti makan tubuh kita ya, tidak pernah berhenti.
Dan itu menyebar kepada orang lain, kekasih kita, keluarga kita. Jadi karena itu mereka adalah orang yang selalu diusir. Ya, mereka selalu ada orang yang harus di luar kota, tidak boleh mendekati keluarga, tidak boleh mendekati masyarakat kembali, dan benar-benar menderita dengan banyak aspek kehidupan mereka. Tapi ini dalam kisahnya, kita lihat pertama dalam ayat 11, itu adalah dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi dia memang di luar kota ya. Ketika itu memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, kenapa mereka tidak langsung masuk desanya, masuk komunitasnya? Karena memang tidak boleh. Mereka kan harus dari jaraknya jauh-jauh memberitahukan kalau mereka mau datang, karena mereka tidak boleh mendekati manusia yang lain, takutnya menyebar penyakitnya. Nah, ini yang mereka lakukan, dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan inilah permintaan mereka. Maksudnya memang kasihanlah kami, maksudnya menyembuhkan kami. Tetapi mereka minta apa? Dan ini adalah kuncinya pun untuk kita. Minta kesembuhan berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih Tuhan. Jadi kita tidak minta mukjizat atau kesembuhan karena kekuatan kita, kebaikan kita, kelayakan kita, iman kita sudah cukup banyak. Itu tidak alkitabiah. Kalau kita lihat orang yang selalu datang dan minta kesembuhan, minta mukjizat, minta pertolongan Tuhan, mereka selalu minta berdasarkan apa yang Tuhan miliki, bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Dan sering sekali kita berpikir, dulu saya pun berpikir seperti itu. Kalau saya sakit, saya harus kumpulkan sesuatu. Baik itu perbuatan baik, atau saya harus buat diri saya layak, atau mungkin ada cukup banyak iman, atau sesuatu dari saya yang saya miliki untuk meminta sesuatu daripada Tuhan. Tetapi itu salah. Mereka minta sepenuhnya bukan atas apa yang mereka miliki. Mereka minta sepenuhnya berdasarkan kasih Tuhan. Berdasarkan kasih Tuhan itu bukan saja sesuatu yang Tuhan miliki. Sebenarnya kita tahu berkata dalam firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih. Itu adalah pribadinya, karakternya Tuhan, pribadinya yang Tuhan adalah kasih. Jadi apapun yang Tuhan lakukan itu karena kasih. Kalau Tuhan meminta kepada kita yang lagi menderita dalam penyakit, Tuhan minta kepada kita, oh kamu harus melakukan ini dulu, kamu harus baik dulu, kamu harus percaya dulu, kamu harus baca firman Tuhan sebanyak-banyak ini dulu. Kalau orang yang lagi sakit sering sekali susah melakukan sesuatu. Nah, kalau Tuhan tidak menolong, tetapi Tuhan menambah beban kepada orang sakit, minta kita melakukan sesuatu ini, itu, sampai kita memiliki cukup banyak. Dan kita merasa itu susah atau mustahil bagi orang sakit. Berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tidak mengerti, tidak memahami. Karena dalam kelemahan kita, dia pun malah menambah beban. Itu bukan kasih. Jadi kabar baiknya hari ini adalah Tuhan menyembuhkan karena Tuhan memang kasih. Tuhan tidak minta apapun dari kita. Tuhan tidak minta ya harus ada uang kita. Tuhan tidak minta harus ada kekuatan kita sebesar ini dulu, atau keajaiban kekuatan kita, perbuatan baik kita. Hal itu semua baik, hal itu semua tidak salah, tetapi Tuhan tidak minta dari kita karena Tuhan pribadinya adalah kasih, dan itu cukup untuk Tuhan melakukan sesuatu dari kasih-Nya. Amin. Jadi itu kabar baik saya merasa bagi kita semua hari ini. Tuhan melakukan semuanya berdasarkan siapakah Tuhan, bukan berdasarkan siapa kita. Jadi kalau kita mau minta, kita tidak meminta atas apa yang kita lakukan atau siapa kita. Wow, kabar baik Bu Waiwan. Satu tips yang kita sudah terima yang luar biasa hari ini. Sebelum kita lanjut dalam program ini, kita akan lihat satu klip mungkin mengingatkan kita sedikit bagaimana kisah ini Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta ini. Mari kita lihat klip yang singkat ini. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee.
And as he entered a village, he was met by 10 lepers, who stood at a distance and lifted up their voices, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, "Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And he said to him, "Rise and go your way. Your faith has made you well." Wow, luar biasa ya, kita sudah lihat klip itu dan mungkin mengingatkan kita bagaimana kisah-kisah selanjutnya. Ya, kita belum baca tadi bahwa mereka jadi sembuh. Mari sekarang kita baca ayatnya. Ada di dalam ayat 14. Setelah mereka minta Tuhan Yesus mengasihanilah kami, lalu berkata ayat 14, dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, ini adalah sesuatu kenapa Yesus selalu meminta kepada orang kusta untuk melakukan hal ini. Karena pada zaman itu seperti saya menjelaskan sebelumnya, mereka tidak boleh mendekati, mereka tidak boleh langsung pulang menjamah keluarganya. Keluarganya semua masih akan jaga, akan mengusir mereka. Karena tidak mau terima orang sakit kusta di dalam, nanti semua kena. Jadi ini adalah cara Yesus dengan budaya dan hukum pada waktu itu. Mereka kalau ada yang sembuh dari sakit kusta, untuk membuktikan itu tidak hanya bohong sembuh padahal belum sembuh, perlu diperiksa. Jadi mereka perlu kepada imam besar diperiksa, mereka bawa korban syukur kepada Tuhan, diperiksa, dinyatakan sembuh dari imam besar, baru itu dibawa pulang dengan cara benar, dengan sudah dinyatakan, sudah diumumkan, orang ini benar-benar tidak ditakuti lagi, tidak diusir lagi, boleh diterima di dalam keluarga kembali. Jadi Yesus pun mau mereka diterima di dalam keluarga, bukan saja sembuh, lari pulang, tetapi dia mau mereka melakukan semuanya dengan cara yang benar. Nah, mereka di tengah jalan sembuh. Dan yang luar biasa, kita lihat kisahnya biasanya fokus yang akhir, hanya satu yang ucapan terima kasih. Nanti bentar lagi saya bahas itu. Sebelumnya, saya mau kita melihat 10 dari 10 sembuh. Bukan 1 dari 10 yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sembuh. Nah, sering kita pikir seperti itu, hanya 1 yang mau bersyukur yang sembuh, 9 tidak sembuh. No, Alkitab berkata bahwa yang di tengah jalan itu semuanya sembuh. 10 dari 10 sembuh. Cuman hanya 1 yang mengucapkan terima kasih. Nah, yang sebelum kita bahas tentang ucapan syukur, saya mau kita fokus ini, bahwa terima kesembuhan itu berdasarkan kasih Tuhan. Jadi kita minta memang berdasarkan kasih Tuhan, tapi kita pun terima semuanya itu berdasarkan kasih Tuhan. Mereka tidak terima, Tuhan tidak tahu siapa yang akan kembali mengucap syukur dan hanya itu sembuh. Mereka pun terima semuanya, 10 dari 10 sembuh. Karena Yesus mengasihi. Dan itu yang kita perlu mengerti hari ini. Kita terima kesembuhan karena Tuhan tahu, oh ini kamu nanti akan baik atau kamu melakukan sesuatu. Mereka pun tidak kembali ucapkan terima kasih. Yesus tetap menyembuhkan karena itu siapa pribadinya Tuhan. Dia adalah kasih. Dan yang luar biasa sekali, ini pun saya baru alami, loh. Ini baru bulan lalu saya baru pergi bersama dengan sekolah Alkitab dan kami pergi praktik untuk melayani kesembuhan. Ya, saya tidak hanya di sini cerita-cerita kesembuhannya, kami melayani kesembuhan. Kami ke satu desa juga, di mana ratusan orang berkumpul dan kami melayani, kami doakan mereka untuk mereka menerima kesembuhan. Dan setiap malam itu panggungnya penuh dengan orang-orang yang mau bersaksi. Wow, luar biasa. Banyak kesembuhan dan mukjizat terjadi.
Iya, masih terjadi sampai hari ini. Tetapi saya begitu senang ya, setiap malam ada 10 orang, 15 orang, 20 orang, berapa orang pun yang dinyatakan sudah terima mukjizat, sudah dijamah Tuhan, dan ada yang naik panggung untuk bersaksi. Sampai waktu pun habis, belum semua bersaksi. Tetapi saya pikir sampai itu saja yang terima kesembuhan. No, ternyata berapa hari kemudian saya kumpul kembali di sekolah bersama dengan siswa saya, dan mereka ada kesempatan untuk bersaksi bagaimana pengalaman kita sama-sama melayani kesembuhan. Saat siswa saya bersaksi, saya temukan banyak sekali di antara mereka yang berkata, oh, saya doakan orang ini sembuh tapi malu tidak mau naik panggung bersaksi. Oh, orang ini sembuh tapi mereka juga tidak mau bersaksi. Oh, ini juga sembuh tapi tidak mau bersaksi. Wah, jadi saya merasa ini sama dengan kisah ini. 10 orang sembuh, hanya 1 mau bersaksi. Kita bersyukur sekali untuk yang mau bersaksi atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi itu bukan artinya Tuhan sepertinya tidak mau menolong atau menyembuhkan yang tidak. Jadi kita harus mengerti, kita terima kesembuhan bukan berdasarkan kebaikannya kita. Karena sekalipun ada orang yang tidak bersaksi, Yesus tetap menyembuhkan. Dan kami pun baru alami itu. Dan saya pun percaya mungkin ada saatnya nanti mereka akan bersyukur, mereka akan bersaksi. Seperti orang di sini sudah di tengah jalan. Jadi mereka terlalu semangat sepertinya, terlalu semangat untuk sampai pulang atau sampai menyatakan diri kepada imam, diperiksa, dicek dulu. Mungkin itu merasa terlalu jauh atau seperti di acara saya kemarin, mungkin ada yang malu-malu untuk naik panggung dan banyak hal. Memang ada alasannya. Tetapi tetap saja sekalipun Tuhan memberi pertolongannya, menyembuhkan kita, tanpa kita bersyukur atau tanpa kita bersaksi, memang tetap lebih baik kita memilih seperti 1 orang ini untuk bersyukur. Kenapa? Karena ketika hari ini kita mau bersyukur karena kasih Tuhan. Kalau memang kita merasa mukjizat kesembuhan itu kita terima karena kebaikannya kita, makanya kita merasa tidak perlu bersyukur, tidak perlu bersaksi, karena kita seperti layak untuk menerimanya. Ya, mungkin kita tidak buat pengumuman di tempat kerja setiap akhir bulan atau dapat gaji. Oh, terima kasih bos yang baik, kami terima gaji. Karena merasa itu kewajiban. Ya, merasa sudah bekerja selama 1 bulan dan itu memang keharusan untuk menerima gaji. Tidak buat satu kesaksian yang luar biasa, itu merasa kewajiban. Tetapi karena kita merasa tidak wajib Tuhan menyembuhkan kita, kita belum melakukan apa-apa yang baik, itu 100% karena kasih Tuhan. Saya percaya kalau kita benar-benar sadar akan itu, seharusnya itu yang membuat kita berani dan bersyukur untuk memang bersyukur kepada Tuhan, berani untuk bersaksi, untuk lebih banyak orang mengerti, untuk kembali lagi kepada Tuhan, menyatakan hati kita bahwa kita sadar, kita sudah terima lebih daripada yang kita layak menerima. Jadi memang kita meminta berdasarkan kasih Tuhan. Kita menerima berdasarkan kasih Tuhan. Karena itu seharusnya kita juga bersyukur karena kasih Tuhan. Di kisah ini kalau kita baca kembali itu tadi di dalam kisahnya, itu seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh kembali sama memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi benar-benar terharu sekali sampai tidak disuruh, sampai benar-benar itu keluar dengan suara nyaring sekalipun dia jalan sendiri dan cukup jauh. Ya, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, ini kuncinya adalah di sini. Lalu Yesus berkata, bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi lahir? Jadi ini kan tahir, ini kan buktinya 10 dari 10 telah menjadi tahir, 10 dari 10 sembuh. Ya, dan bukankah semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang untuk kembali ya untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, menariknya kenapa Yesus pun menunjukkan bahwa ini orangnya asing, ini orang Samaria. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan orang ini bisa pergi juga, ya bisa dicek juga, bisa dipulang. Nah, tapi menariknya, kalau ingat, ini adalah orang Samaria. Mungkin tidak tahu budaya pada waktu itu, bahwa orang Yahudi dan orang Samaria seperti musuh biasanya.
orang Samaria selalu dianggap rendah, seperti sampah, seperti tidak layak, dan mereka belum begitu mengerti tentang Tuhan, belum begitu diterima untuk mengikuti acara-acara untuk menyembah Tuhan atau boleh datang dalam bait suci pun. Jadi sangat menarik sekali. Mungkin orang ini kenapa dia satu-satunya kembali bersyukur kepada Yesus, karena dia yang lebih menyadari dia terima berdasarkan kasih Tuhan dan memang tidak layak menerima. Bagaimana kita boleh lebih bersyukur kepada Tuhan? Kalau mau tahu hari ini, ya saya mau bersyukur, bagaimana bersyukur? Bersyukur menyadari lebih lagi semuanya yang kita terima itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, dan bukan karena kelayakan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Bahkan pernah ada satu waktu di mana Yesus pun berkata seperti ini. Dia masuk satu rumah dan dia merasa tidak ada yang cuci kakinya, minyaki dia, urapi dia. Tidak ada sambutan yang begitu luar biasa kepadanya. Sampai akhirnya ada seseorang wanita yang berdosa yang datang dan cuci kakinya dengan tangisannya. Tidak ada bawa kain, jadi dia gunakan rambutnya ya untuk sebagai handuk. Dia datang di situ dan membuat itu mencium kaki Yesus yang seperti itu sampai orang lain komplain. Tetapi Yesus berkata, no, dia begitu penuh dengan rasa syukur atas semua dosanya yang sudah diampuni. Orang lain pun merasa tidak begitu bersyukur, merasa mungkin dosanya hanya sedikit diampuni. Tapi karena dia sadar dosanya banyak diampuni, makanya dia begitu bersyukur. Sampai Yesus berkata seperti ini. Ini dalam Lukas 7, dia berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Jadi orang ini berterima kasih kepada Yesus, buat kebaikan kepada Yesus, bersyukur kepada Yesus. Banyak-banyaknya karena sadar banyak dosanya diampuni. Orang yang merasa sedikit dosanya diampuni, makanya cuman mungkin sedikit kembali bersyukur kepada Yesus. Tapi pertanyaan saya seperti ini, apakah ada manusia yang cuma sedikit dosanya? No, tidak ada. Setiap manusia seharusnya menyadari kita semua begitu banyak kelemahan kesalahan dalam hidup kita. Mungkin sampai pun tidak bisa dihitung lagi. Nah, kenapa saya katakan itu? Untuk buat kita menyadari tidak ada di antara kita yang cuma sedikit dosanya, cuma sedikit kesalahannya. Tidak ada di antara kita yang sebenarnya layak terima apapun dari para Tuhan. Kita harus menyadari semuanya yang kita terima itu karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan punya anugerah kepada kita, karena Tuhan baik. Bukan kita yang baik, Tuhan yang baik. Saya sadar saya tidak layak terima apapun daripada Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dan saat saya menyadari itu, buat saya tetap tidak mau jadi baik. No, justru membuat saya bersyukur dan membuat lebih banyak baik kepada Tuhan. Karena saya menyadari saya sudah diampuni banyak, saya sudah ditolong banyak. Tuhan memang baik. Hari ini mari kita kembali lagi dan bersyukur kepada Tuhan dengan lagunya, indahnya kasih Tuhan. Kita ingat kembali betapa luar biasa kasih Tuhan bagi kita semua. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Amin. Indahnya kasih Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hari ini semuanya kesembuhan terjadi karena kasih Tuhan. Kita meminta berdasarkan kasih Tuhan, kita terima berdasarkan kasih Tuhan, dan kita juga bersyukur karena kasih Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk semua orang yang sakit hari ini, seorang yang mengalami kesusahan dan percaya, minta, menerima, bersyukur bukan karena sedikit pun, karena apa yang kita lakukan. Saya tidak minta apapun pemirsa harus memiliki saat ini, karena saya tahu Tuhan memiliki kasih, Dia mau menolongmu, dan itu sudah cukup, itu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau mengasihi. Dan kami terima saat ini bukan karena apa yang kami miliki. Kami terima saat ini kelimpahan kasih-Mu yang sempurna. Dan karena itu kami terima kesembuhan. Kami perintahkan kepada setiap bagian sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka untuk keluar dalam nama Yesus. Dan kami menerima kuasa, jamahan, kesembuhan daripada Engkau. Menjamah mereka di dalam bagian tubuh saat ini di dalam nama Yesus. Kami perintahkan, jadilah sembuh. Amin. Terima saat ini kasih Tuhan. Semuanya berdasarkan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Kalau ada merasa terima sesuatu saat ini, hubungi kami. Kalau merasa belum terima, mau ada yang mendoakan lebih lagi, hubungi kami. Dan jangan lupa juga untuk membawa kabar baik ini kepada orang dimanapun, bahwa kesembuhan itu bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita bawa kepada Tuhan. Kesembuhan itu terjadi karena kasih Tuhan. Amin. Wah, minggu depan kita akan belajar satu lagi yang luar biasa, yang saya percaya akan memberkati pemirsa. Jadi sampai kita jumpa lagi minggu depan. Saya Susan Huber mengucapkan thank you so much. See you again next week. And Tuhan Yesus